Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Adisti Alhurani Anggorawati dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Psikologi dan Pendidikan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai array, yaitu array satu dimensi dan juga array multidimensi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pendeskripsian array. Array atau bisa kita sebut sebagai larik merupakan koleksi data atau kumpulan data yang memiliki nama variabel dan juga jenis tipe data yang sama dan memiliki indeks. Indeks ini digunakan untuk mengakses atau membaca serta menulis elemen atau isi dari array tersebut. Jika kita kesulitan dalam memahami array, kita bisa mengilustrasikan array ini sebagai sebuah lemari pakaian yang nantinya di dalam lemari pakaian itu berisi laci-laci. Setiap laci akan diberi angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa menamainya sebagai nama variabel array. Di dalamnya pasti terdapat pakaian. Pakaian ini adalah tipe data dari array atau jenis dari isinya. Nah, label dari setiap kotak yaitu label 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tadi bisa kita sebut sebagai indeks array. Sedangkan isinya tadi di dalam setiap kotak tadi kita bisa menyebutnya dengan elemen array. Nah, di dalam array ini ada ciri-ciri dan variabel array-nya. Ciri-ciri untuk yang pertama adalah memiliki nama, yang kedua yaitu memiliki indeks, dan yang ketiga memiliki tipe data. Terakhir, array itu memiliki elemen. Di dalam array ada array satu dimensi dan juga array multidimensi. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai array satu dimensi. Nah, di array satu dimensi, elemen-elemen array dapat diakses oleh program menggunakan satu indeks tertentu. Pengaksesan elemen array ini dapat dilakukan berurutan atau random berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengakses nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Array satu dimensi juga disebut dengan array dimensi 1 atau bisa juga kita disebut dengan vektor karena hanya memiliki satu arah. Nah, pendeklarasian dari array satu dimensi ini untuk penulisannya yaitu tipe underscore data nama underscore variabel atau var dalam kurung ukuran underscore array tutup kurung. Nah, keterangannya untuk tipe underscore data itu merupakan tipe elemen array, misalkan integer, char, float atau yang lainnya. Nah, untuk nama underscore variabel itu merupakan nama dari variabel array, nama apa yang akan kita gunakan. Lalu keterangan untuk ukuran ini merupakan jumlah maksimal dari elemen array yang akan kita masukkan tersebut. Lalu kita akan mempraktekkan array satu dimensi ini ke dalam Java. Nah, kita tuliskan dulu untuk tipe datanya kita menggunakan string. String kita masukkan mahasiswa dalam kurung new sama dengan string. Kita masukkan jumlahnya yang ingin kita print atau jumlah stringnya kita masukkan ada 4. Kita tuliskan mahasiswa 0 sampai dengan 3. Untuk penulisannya di dalam JavaScript atau di dalam pemrograman memang diawali dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi tidak langsung dimulai dari angka 1. Nah, kita tuliskan nama mahasiswa tadi sampai dengan mahasiswa keempat. Lalu untuk pencetakannya kita menggunakan system.out.println. Lalu kita ingin mencetak tanda strip dulu untuk di atasnya, lalu kita berikan, jangan lupa untuk kita berikan titik koma pada setiap akhiran program agar program tersebut itu tidak error. Lalu untuk bawahnya kita lakukan perulangan for dalam kurung integer i sama dengan 0 titik koma, kita tulis di bawahnya lagi 1 itu kurang dari mahasiswa dot leg itu panjangnya. Lalu akhirnya kita berikan titik dan koma. Jangan lupa kita berikan i plus plus dan kita tutup kurungnya. Lalu untuk pencetakannya, untuk menampilkan hasilnya,
kita tampilkan, kita gunakan dengan cara system.out.println. Kita kurung kurawa untuk kita cetakkan tulisan yang ingin kita cetakkan pada hasil runnya nanti. Kita tuliskan mahasiswa terganteng, urutan dari urutan yang kita inginkan dengan cara kita berikan tanda plus, lalu dalam kurung 1 plus i, kita tutup kurung lagi. Plus adalah, nah untuk mencetaknya ini kita menggunakan plus mahasiswa dalam kurung 1, lalu kita tutup kurung lagi. Nah lalu kita bisa merun program tersebut. Setelah di run, maka akan muncul hasil seperti tersebut. Akan muncul hasil mahasiswa terganteng ke 1 yang kita tuliskan tadi namanya sampai dengan nanti yang keempat. Nah siapa yang muncul keempat itu sesuai dengan barisan yang telah kita tuliskan di dalam chartnya tadi, di dalam string yang di atas itu tadi, akan sesuai urutan tersebut karena kita menggunakan perulangan for. Setelah mempelajari tentang array satu dimensi dan juga mempraktekkan array satu dimensi ke dalam JavaScript, lalu kita akan mempelajari array multidimensi. Nah, di array multidimensi ini baik di C++ dan Java mendukung adanya array multidimensi. Salah satu bentuk paling sederhana dari array multidimensi adalah array 2 dimensi atau array 2D. Array 2 dimensi dapat dianggap sebagai array atau array 1 dimensi. Untuk mendeklarasikan variabel array 2 dimensi, kita harus menentukan nama array diikuti oleh 2 tanda kurung, di mana indeks kedua itu adalah settingan kedua tanda kurung kotak. Nah, array 2 dimensi ini disimpan dalam bentuk matriks baris kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua itu menunjukkan kolom. Indeks kedua dari paling kanan array berubah sangat cepat dibandingkan dengan indeks pertama atau paling kiri saat kita mengakses elemen-elemen dari array. Nah, untuk bentuk pendeklarasiannya dituliskan dengan tipe data nama array kurung, dalam kurung kotak itu elemen 1, lalu lanjut lagi dalam kurung kotak elemen 2, lalu yang terakhir kita berikan titik koma. Untuk menginisialisasi array 2 dimensi adalah dengan cara menggunakan tanda kurung kurawal di dalam tanda kurung kurawal. Jadi ada tanda kurung kurawal di dalamnya, di dalam tanda kurung kurawal ini. Nah, tanda kurung kurawal yang pertama akan menyatakan keseluruhan array dari variabel di dalam sebuah array yang akan terdapat 3 pasang kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma yang menyatakan bahwa array dari elemen pertama di dalam masing-masing tanda elemen pertama terdiri dari 2 nilai ukuran array elemen kedua. Masing-masing nilai ini dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau sudah dimengerti, ada contoh seperti gambar tersebut. String matriks kurung kotak 2, kurung kotak 3. Nah, itu untuk contohnya. Agar mudah memahami, kita praktekkan ke dalam JavaScript. Kita tuliskan dulu tipe datanya, yaitu kita ingin menggunakan integer karena kita menggunakan angka. Kita tuliskan, kita ada 2 matriks, kita tuliskan dengan matriks A dan matriks B. Kita berikan tanda 2 kotak, 2 kurung kotak, sama dengan kita isikan angka sesuai yang kita mau, tidak harus persis seperti yang saya deskripsikan. Lalu di dalamnya ini ada kurung kurawal, 3 kurung kurawal. 3 kurung kurawal di dalam kurung. Nah, untuk pemisahnya menggunakan koma seperti yang saya katakan tadi. Nah, lanjut ke matriks yang B. Matriks yang B sama, kita tuliskan kurung kurawal terlebih dahulu, lalu kita masukkan kurung kurawal untuk mendeskripsikan angka. Lalu kita tutup kembali dan kita bisa mendeskripsikan kolom di bawahnya. Setelah kita menuliskan integer data sesuai dengan angka-angka yang kita mau, kita akan melakukan print untuk mencetak hasilnya nanti dengan cara system.out.println
dalam kurung kita cetak dulu terlebih dahulu matriks A. Jangan lupa kita berikan titik koma pada akhirnya. Lalu kita lakukan perulangan. For integer i sama dengan 0, titik koma sama dengan i, kita berikan tanda kurang dari matriks A. Kita dot leg untuk panjangnya. Lalu kita berikan titik koma dan selanjutnya kita tuliskan i++, lalu kita tutup kurungnya. Lalu kita lakukan perulangan kembali sesuai dengan data tersebut dengan yang setelah saya praktekkan itu. For integer j sama dengan 0, kita berikan titik koma j kurang dari matriks A 1, lalu kita tuliskan dot leg-nya, kita beri titik koma lagi j++, kita tutup kurung, lalu kita akan melakukan print system.out.print matriks A kurung kotak i dan j. Jadi kita kurung kotaknya kita sendirikan, jadi kita buat 2 plus kita berikan tanda petik di atasnya, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu kita berikan system.out.println. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita tuliskan system.out.println, kita hanya memberikan 2 tanda petik saja, itu untuk melompati, jadi supaya ada jarak. Lalu kita tuliskan kembali, kita akan mengeprint untuk yang matriks B, sama seperti yang matriks A tadi untuk penulisannya, hanya kita akan mengeprint, kita ganti tulisannya menjadi matriks B. Nah, kita lakukan perulangan dengan for integer, kita tuliskan k sama dengan 0, kita berikan titik koma, k kurang dari matriks B, dot leg untuk panjangnya, lalu titik koma k++. Jangan lupa untuk kita tutup kurungnya, kita berikan lagi kurung kurawal untuk perulangan. For kita tutup integer, kita buka kurung integer 1 sama dengan 0, titik koma 1 kurang dari matriks B, kita berikan kurung kotak 0 dot leg untuk panjang dan titik koma 1 plus plus, jangan lupa untuk kita berikan tutup kurungnya. Lanjut kita akan mengeprint dengan sistem out.print matriks B, kita berikan kotak tanda kurung kotak ini k dan juga tanda kurung kotak untuk angka 1 plus kita berikan tanda petik 2 dan kita tutup diakhiri dengan kita memberikan titik koma pada akhirnya. Jangan lupa titik koma itu penting agar nanti hasilnya itu tidak error saat kita run. Lanjut akan kita berikan perintah untuk println, system.out.println. Untuk hasilnya akan menampilkan seperti ini. Hasilnya akan ditampilkan matriks A sama dengan apa yang kita tulis tadi di datanya tadi, di integer data yang kita tuliskan di atas tadi, itu hasilnya akan sama seperti integer tersebut. Nah, ini hasilnya untuk pemrograman menggunakan array multidimensi atau array 2 dimensi yang kita masukkan tadi ke dalam JavaScript. Hasilnya seperti ini. Setelah melakukan praktek tadi mengenai pemrograman array 1 dimensi dan juga array multidimensi, kita dapat membandingkan dari keduanya. Untuk dasarnya di array 1 dimensi itu menyimpan daftar elemen tunggal dan tipe data yang serupa. Nah, untuk sedangkan yang array multidimensi itu menyimpan daftar-daftar atau array-array dari 1 dimensi. Nah, untuk pernyataannya di dalam C++ itu variabelnya itu nama kotak, dalam kurung kotak itu size, lalu deklarasi di Java-nya itu menggunakan variabel nama, lalu kita berikan kurung kotak, titik koma, variabel underscore nama sama dengan tipe baru, atau dalam tutup kurung kita berikan ukuran titik koma. Nah, itu untuk yang pendeklarasian yang 1 dimensi, sedangkan untuk yang multidimensi itu di C++ penulisannya itu kita mengetikkan variabel underscore nama, membuat kurung kotak,
size 1, lalu size 2. Lalu kita pisahkan kurung kotaknya, jadi ada 2 kurung kotak. Nah, sedangkan untuk pendeklarasian di Java itu kita tuliskan, kita mengetikkan variabel underscore nama sama dengan new integer yang akan kita masukkan, lalu kita buatkan kurung kotaknya size 1, kurung kotak lagi untuk size 2, dan kita berikan titik koma. Nah, untuk deklarasi alternatifnya di Java itu kita bisa menggunakan integer kurung kotak A sama dengan integer baru kurung kotak untuk isinya, misalnya kita buat 10, kita tuliskan 10. Nah, itu untuk yang di satu dimensi. Sedangkan di multidimensi di Java itu kita tuliskan integer, kita buat 2 kurung kotak A sama dengan new integer, kita tuliskan di dalam kurung kotak tersebut. Kurung kotak yang pertama kita isikan 10, lalu yang kedua kurung kotaknya yang kedua kita isikan 20, titik koma. Nah, untuk ukuran total sekarang, untuk ukuran total di array satu dimensi, total byte-nya itu adalah size atau tipe data variabel array. Nah, kalau di array multidimensi, total bytes-nya itu size of tipe data variabel array, ukuran indeks pertama atau ukuran indeks yang kedua. Lalu untuk parameternya, di parameter array satu dimensi itu dapat diterima dalam sebuah pointer array berukuran atau array yang tidak berukuran. Nah, sedangkan kalau yang di multidimensi itu parameter yang menerimanya itu harus menentukan dimensi paling kanan dari sebuah array. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang ukurannya sesuai dengan namanya, kalau satu dimensi itu ukurannya hanya untuk satu dimensi. Nah, sedangkan kalau multidimensi itu bisa mengisikan 2 atau lebih dari dimensi yang kita inginkan. Misal kita ingin mengisikan 3, maka bisa. Lalu bisa kita tuliskan di dalam tanda kotaknya itu, kita tuliskan berarti 3 untuk yang misalnya 3 atau 4. Tapi umumnya biasanya itu 2 untuk dimensi yang multidimensi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang array 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah saya sampaikan mengenai array tadi satu dimensi dan juga yang kedua array multidimensi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.